never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Gresini Ducati untuk saat ini menjadi tim MotoGP pertama yang melakukan presentasi dan launching menyongsong MotoGP 2024. Sebelumnya, pada 20 Januari 2024 Gresini Racing akan mengenalkan Marc Marquez dan Alex Marquez untuk pertama kalinya secara resmi. Nantinya, Gresini Racing juga menerangkan livery yang digunakan untuk Ducati Desmosedici GP23 yang digunakan Marquez bersaudara sepanjang MotoGP 2024. Namun, dirumorkan livery yang digunakan Gresini Ducati telah bocor. Hal ini beredar di unggah akun Instagram Watis Motodesin, menurut laporan Paddock GP. Akun ini memang kerap mengunggah livery konsep tiap tim di MotoGP, Moto2, dan Moto3 dan tak sedikit yang akhirnya menjadi kenyataan. Tak pelak dengan livery Gresini Racing yang diunggah ini membuat penggemar MotoGP bertanya-tanya apakah benar livery ini dipakai? Pasalnya grafisnya berubah total dibandingkan tahun lalu kala logo Red Bull sangat dominan di seluruh bodi motor. Hal ini juga bersamaan dengan gosip kalau Red Bull tak lagi menjadi co-sponsor Repsol Honda Team, bersamaan dengan hengkangnya Marc Marquez. Apalagi dengan nominal yang sama, Red Bull bisa mendapatkan porsi display yang lebih besar, ketimbang hanya di bagian spakbor Repsol Honda saja. Ini seakan menegaskan Red Bull adalah sponsor utama dari Gresini Racing di tahun ini, imbas sebagai sponsor yang dibawa Marc Marquez. What is Moto Design juga menempelkan beberapa produk Indonesia yang dikonfirmasi masih melanjutkan dukungan untuk Gresini Racing. Termasuk Kemenparekraf dengan tagline, Wonderful Indonesia, Antangin, Bolt Rider, dan Federal Oil. Kini semuanya akan dipastikan 20 Januari mendatang saat Marc Marquez resmi membela Gresini Racing. Isu tim Repsol Honda MotoGP kehilangan sponsor besar usai ditinggal Marc Marquez menjadi kenyataan. Sponsor yang dimaksud adalah minuman energi Red Bull. Sebelumnya, isu kepergian Red Bull nyaring terdengar setelah pengumuman kepindahan Marc Marquez. Padahal minuman energi asal Austria itu sudah jadi sponsor Repsol Honda sejak 2015 lalu. Awalnya Red Bull hanya mensponsori pembalap secara personal, tapi logonya tidak terpampang di Honda RC213V. Sementara itu, Jack Miller mengamati musim pertamanya sebagai pebalap resmi KTM, dan menatap masa depan baik pada tingkat pribadi maupun profesional. Jack Miller telah menunjukkan sisi paling manusiawinya dalam wawancara ini, melebihi pebalap MotoGP tersebut. Orang Australia selalu dicirikan dengan tidak berbasa-basi. Keterbukaan dan kealamiannya, serta bakatnya, menjadikan Miller salah satu pemain penting di paddock MotoGP. Jack, cara yang sangat sederhana untuk memulai, beri diri Anda nilai untuk musim ini. Dari 1 sampai 10? 5. Karena kami menginginkan lebih. Sebagai seorang pembalap, kecuali Anda memenangkan setiap balapan, Anda selalu menginginkan lebih. Kami melakukan beberapa hal dengan baik, namun ada beberapa area di mana saya ingin melakukannya dengan lebih baik. Mengapa Anda tidak mencapai tujuan Anda? Karena saya selalu menetapkan tujuan yang sangat jauh untuk diri saya sendiri. Bukan, maksudnya ganti motor, persaingan dan sebagainya, banyak faktornya. Namun yang jelas, sebagai kompetitor, selalu dikatakan bahwa tujuan maksimalnya adalah bulan, jadi Anda akan selalu menginginkan lebih. Tapi saya senang dengan apa yang telah kami lakukan di beberapa area, saya pikir kami mampu mengesankan beberapa orang. Bahkan saya sendiri, terkadang, dengan adaptasi terhadap motor dan kerja keras yang dilakukan bersama tim untuk mendapatkan hasil. Bicara adaptasi, sepertinya terjadi cukup cepat melihat apa yang terjadi di Jerez misalnya. Ya, jika Anda melihat Jerez, itu adalah akhir pekan yang fantastis bagi kami semua. Tapi juga di Portimao, pada balapan pertama Championship, saya tampil sangat baik pada balapan pertama saya dengan motor. Saya juga sangat cepat di Amerika Serikat, saya merasa mampu menantang Alex Rins untuk meraih kemenangan dalam balapan.
Direktur Tim Pramac Racing, Gino Borsoy, buka-bukaan soal keributan akibat kedatangan Marc Marquez ke struktur swasta Ducati, Gresini Racing Team. Pergantian tim yang dilakukan pemain Spanyol itu tidak membuat siapapun acuh tak acuh. Ada sesuatu yang disetujui semua orang setelah tes pasca musim. Marc Marquez dengan motor kompetitif akan menjadi lawan yang sulit untuk ditembus. Ini adalah sepeda motor yang telah terbukti andal dan cepat, dan di tangan pebalap MotoGP tersukses Anda tidak tahu seberapa jauh ia bisa melaju, komentar Gino. Ducati dengan 8 motornya di lintasan, 2 Ducati Lenovo, milik Pramac, milik Gresini, dan milik Mooni VR46, mendominasi kejuaraan MotoGP 2023. Meraih rekor kemenangan, 17 dan total dari 43 podium dalam 20 karir. Di kejuaraan pembalap, 6 pebalap Ducati finish di 9 besar. Sementara Pecco Bagnaia dan Jorge Martin terus berjuang hingga akhir untuk memperebutkan gelar juara yang jatuh ke tangan pembalap Italia itu. Gino Borsoy, setelah cedera dan hasil buruk, dia memikirkan cara terbaik untuk kembali. Marc Marquez telah memikirkan cara terbaik untuk kembali, kata Borsoy. Dan itulah mengapa tidak mengherankan jika dia memilih pabrikan Borgo Panigale untuk menemukan kembali sensasi tersebut. Setelah cedera dan hasil buruk, yang sudah lebih dari 2 tahun tanpa kemenangan, dia ingin merasakan perasaan itu lagi bahwa dia perlu mengemudi lagi sesuai keinginannya. Marc Marquez akan mengendarai tim pribadi Gresini dengan mengenakan GP23, bukan yang saat ini akan dikendarai oleh pebalap Ducati Lenovo dan Pramac Racing. Sangat penting untuk menjawab pertanyaan wajib ini dengan tegas, kata manajer tim Pramac, Gino Borsoy. Tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa Marquez tidak akan kompetitif. Tanpa ragu, Marquez akan tampil kompetitif. Marquez pasti akan menjadi yang terbaik dan Marquez akan menjadi masalah bagi semua orang. Orang Italia itu sadar. Sementara itu, Bezzecchi berbicara secara eksklusif kepada kami untuk menganalisis musimnya dan membahas tentang ban Michelin. Meskipun perebutan gelar terakhir terjadi di Valencia bersama Bagnaia dan Martin, Marco Bezzecchi juga ikut serta dalam pertarungan ini sebelum dia cedera saat berlatih di peternakan Valentino Rossi dan, jika bukan karena cederanya, dia pasti bisa melanjutkan dalam perjuangan. Cedera ini menandai sebelum dan sesudah, pemain Italia itu kehilangan kekuatan yang dimilikinya sebelum cedera dan cara mengemudinya terpengaruh. Marco Bezzecchi. Menurut pendapat saya, ini adalah musim yang sangat menyenangkan. Dari 1 hingga 10 saya memberi diri saya nilai 7,5 karena saya cepat. Saya telah memenangkan 3 balapan dan 1 sprint dan saya telah meraih banyak podium. Sayangnya saya mengalami cedera bahu, jadi di akhir musim saya sedikit keluar dari apa yang ingin saya lakukan. Kalau tidak, saya akan memberikannya skor yang lebih tinggi.